Matahari terbit menerangi pepohonan, rawa, dan tumbuhan besar di semenanjung Yucatan. Ini adalah suatu hari 66 juta tahun sebelum hari ini, hari-hari terakhir era Mesozoikum. Dunia yang damai ini belum mengetahui bahwa ada batu sebesar gunung sedang mendekati bumi dengan kecepatan lebih dari 64.000 km per jam. Bentuknya seperti bola api yang kian membesar setiap menitnya. Tak lama, ukurannya tampak sudah lebih besar daripada matahari. Dinosaurus yang memenuhi bumi prasejarah tidak tahu kalau mereka harus lari, bersembunyi, dan menyelamatkan diri, walaupun semua tetap sia-sia. Asteroid menghantam planet dengan kekuatan super besar. Asteroid ini juga terus bergerak hingga menembus kerak sampai ke kedalaman berkilo-kilometer. Dampaknya meninggalkan kawah dengan lebar lebih dari 161 km. Ribuan kilometer kubik bebatuan padat langsung berubah menjadi uap. Benturan itu memicu serangkaian bencana alam yang memusnahkan 80% kehidupan di bumi. Ini adalah asteroid yang akan membinasakan dinosaurus. Semua makhluk yang cukup dekat untuk melihat benturan itu tidak bertahan lebih dari beberapa detik karena hantamannya begitu kuat. Di kawah benturan, tanah di sana tertutup abu panas, kerikil, dan puing setinggi ribuan meter. 9 detik kemudian, segala sesuatu yang berada berkilo-kilometer di sekitarnya, rerumputan, pepohonan, semak-semak, ikut terbakar. Yang tidak terbakar beberapa menit setelah tabrakan, kini kebanjiran. Di beberapa tempat, gelombang tsunami naik setinggi 300 meter. Gempa mulai mengguncang bumi lebih keras dari gempa manapun. Kekuatannya setara dengan semua gempa bumi yang pernah terjadi di sini dalam 2 abad terakhir, bahkan jika terjadi bersamaan. Kurang dari 1 jam setelah benturan, embusan angin menerpa daerah di sekitarnya dengan kecepatan 965 km per jam. Angin ini meratakan semua yang masih berdiri dan menyebarkan puing-puing berkilo-kilometer jauhnya. Di tempat yang agak jauh dari zona benturan, langit berubah gelap secara dramatis. Yang tampak seperti bintang jatuh di langit sebenarnya adalah puing-puing yang menghujani bumi. Menyala merah mengerikan, puing-puing ini kembali memasuki atmosfer bumi dan memancarkan radiasi inframerah. Selama beberapa jam pertama setelah benturan, langit hampir gelap gulita. Kemudian langit mulai menjadi cerah dengan amat sangat lambat. Selama beberapa tahun ke depan, langit hanya menunjukkan hari yang berawan dan senja. Banyak tumbuhan tidak mampu bertahan dalam kondisi remang dan nihil sinar matahari seperti ini. Abu di udara bertahan berbulan-bulan. Itu sebabnya saat hujan, airnya sangat asam. Kebakaran terus berkobar. Bertonton racun terbentuk dan merusak lapisan ozon. Setidaknya untuk waktu lama, bumi berada dalam masa-masa sulit. Lebih dari 30.000 objek yang mengelilingi bumi saat ini berpotensi mengarah ke bumi. NASA mengategorikan sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya. Bebatuan antariksa ini adalah sisa-sisa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Jika salah satu benda ini menghantam planet kita, dampaknya tidak dapat diprediksi. Dampaknya bervariasi, dari kaca retak dan jendela pecah hingga semua bentuk kehidupan terhapus lagi dari muka bumi. Sayangnya untuk kita, peluang opsi kedua lebih besar. Pada tahun 2004, astronom menemukan asteroid besar sedang mendekati bumi. Pengamatan awal menunjukkan hanya ada kurang dari 3% kemungkinan batuan antariksa ini mengenai planet kita. Asteroid itu dinamai Apophis. Panjangnya lebih dari 335 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini diperkirakan melesat di langit tepat pada hari Jumat 13 April 2029. Apophis akan melintas dalam jarak 30.500 km dari permukaan bumi.
ilmuwan sangat yakin objek penyusup itu takkan menabrak planet kita. Selain itu, ilmuwan justru sangat bersemangat karena bisa melihat objek antariksa ini dari dekat. Dan bukan hanya mereka, sekitar 2 miliar orang bisa ikut menyaksikan asteroid ini melintas dengan mata telanjang. Namun, meski tidak menabrak planet kita pada tahun 2029, bukan berarti batuan antariksa ini tidak akan kembali 7 tahun kemudian pada tahun 2036. Saat itulah kehidupan yang kita ketahui mungkin akan sirna. Tarikan gravitasi bumi berpotensi menarik asteroid makin dekat. Dan saat datang kembali, hampir 1 dekade berselang, asteroid ini akan berada pada jalur benturan yang lebih dekat. Lalu, apa yang akan terjadi jika Apophis atau asteroid lain seukurannya menabrak planet kita? Asteroid seperti ini akan meluncur dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Karena ukurannya yang besar, gesekan udara takkan bisa memperlambatnya. Kerak bumilah yang akhirnya menghentikan asteroid ini. Dampaknya akan mengubah bukan hanya batuan luar angkasa itu, tapi juga sebongkah besar kerak planet menjadi uap. Tabrakan ini bahkan akan meratakan bangunan berfondasi beton berkilo-kilometer jauhnya dari kawah. Jika asteroid itu mendarat di lautan, gelombang pasang akan naik beratus-ratus meter dan kemudian menyapu bersih garis pantai. Beberapa puing bahkan bergerak super cepat hingga meninggalkan atmosfer dan mulai mengorbit bumi. Tapi sebagian besar puing akan kembali turun menghujani planet kita. Akibatnya atmosfer akan memanas hingga menjadi sepanas oven. Kebakaran hutan akan menyebar ke seluruh dunia. Apapun yang tidak terlindung di bawah tanah akan terpanggang dalam waktu singkat. Lalu, selama setahun atau bahkan lebih lama, bumi akan terlihat sama seperti setelah asteroid menghantamnya lebih dari 60 juta tahun lalu. Berabu, berjelaga, dan tanpa sinar matahari, tempat yang suram. Akan tetapi, pada tahun 2015, para astronom melihat asteroid selebar 400 meter hanya dalam 3 minggu sebelum melintas super dekat dengan planet kita. Jika jalurnya berbeda sedikit saja, kita tidak akan punya waktu untuk mencegah tabrakan dan menyelamatkan diri. Apakah artinya kita akan binasa jika raksasa serupa menuju bumi? Jangan khawatir, manusia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan pesawat luar angkasa untuk menggeser tamu tak diundang ini dari jalurnya. Atau entah bagaimana, kita bisa menghancurkannya berkeping-keping. Ilmuwan juga bisa memperlambatnya dengan bantuan sinar matahari yang dipusatkan. Atau kita bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Itu adalah pesawat luar angkasa teoretis yang bisa memengaruhi objek antariksa tanpa menyentuhnya. Dalam film sci-fi, asteroid besar sering menyusup ke bumi, dan ternyata itu sangat mengejutkan para astronom. Asteroid besar mengarah ke planet kita dengan kecepatan super tinggi dan baru terdeteksi beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Pada kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua benda beragam ukuran di sekitar bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum hal yang tak terhindarkan terjadi. Ada 3 jenis misi yang dapat disiapkan oleh para ilmuwan dalam waktu singkat. Tipe 0, yaitu pesawat luar angkasa berat diluncurkan ke arah penyusup dengan satu tujuan, menggesernya dari jalurnya. Dalam misi ini, astronom harus bergantung pada informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pesawat pengintai. Pesawat ini akan diluncurkan lebih dulu untuk mendapatkan informasi lebih dekat tentang target. Setelah itu, barulah pesawat luar angkasa utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih tepat, perjalanannya akan jauh lebih efektif. Dan jika ilmuwan memilih misi tipe 2, mereka akan mengirim pesawat pengintai dan pesawat ruang angkasa kecil sekaligus. Pesawat luar angkasa itu akan menggeser asteroid sedikit dari jalurnya, kemudian pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Berdasarkan data ini, pesawat ruang angkasa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih kuat.
Jika ketiga metode ini gagal, manusia bisa mencoba pergi jauh ke bawah tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi untuk itu, kita perlu menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan setidaknya beberapa dekade. Selain itu, manusia harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang mampu menjaga udara dan air tetap segar. Pilihan lain yang kita punya, yang saat ini tidak terlihat realistis, adalah pergi keluar angkasa. Ketinggiannya tidak boleh lebih rendah dari orbit bumi, sekitar 1930 meter di atas permukaan bumi. Puing yang nantinya terbang saat benturan terjadi bisa dengan mudah mencapai ketinggian ini. Ini juga mungkin akan memberikan dua opsi sebagai tempat bagi manusia, bulan atau Mars. Sayangnya, saat ini kita belum tahu cara membangun koloni luar angkasa yang mandiri dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk mengetahuinya.